Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mari pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan kajian pagi khusus di kegiatan Smartren secara daring bagi siswa-siswi SMK dengan karakter. Mangga sambil menunggu anak-anakku hadir pada kesempatan hari ini, saya minta nanti kepada anak-anakku untuk memberikan komen dan likes dan komen di kegiatan Smartren hari ini. Mari kita awali dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kesempatan hari ini. Kita diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan di puasa yang kelima ini, di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan bahwa Ramadan ini adalah menjadi salah satu yang bisa merubah diri kita dari banyaknya kemaksiatan jadi nanti banyak kebaikan, merubah hijrah dari kejelekan kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan kita yang rezeki yang terbesar di bulan Ramadan itu adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, mari kita coba pada kesempatan hari ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan, lalu kita membacakan Al-Quran. Yang ini adalah bagian yang akan kita jelaskan di kajian pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Sadaqallahul Adzim. Anak-anakku, yang tadi Bapak bacakan adalah surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29, ayat terakhir. Ini kita sedang membahas dari kemarin sampai sekarang bagaimana ketika Allah menyampaikan orang-orang yang terpilih yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat radhiyallahu anhu. Jadi Allah sangat ridho kepada golongan-golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini, surat ke-9 ini ayat 100. Siapa mereka? Itu adalah As-Sabiqul Awwalun. Generasi pertama itu adalah Al-Muhajirin, para sahabat yang disebut sahabat Muhajir, dan Wal Ansor, dan sahabat Ansor. Yang kalau Muhajir adalah sahabat-sahabat yang dulunya masuk Islam pertama di Mekah, lalu dia berhijrah ke Madinah, itu yang disebut sahabat Muhajir. Lalu sahabat Ansor itu adalah mereka yang masuk Islam di Madinah yang menyambut kedatangan para sahabat Muhajir. Dan di dalam Al-Quran tersebut Allah menyampaikan ada golongan yang ketiga, mereka adalah yang wattaba'ahum, yang mereka yang mengikuti keduanya gitu ya. Jadi ada golongan seperti sekarang kita semua, zaman sekarang, ketika kita berpegang teguh mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, baik itu dari Muhajir ataupun dari kaum Ansor, maka kita juga termasuk orang yang diridai Allah, diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Taubah itu Allah jelaskan, hadirin anak-anakku yang berbahagia, siapa mereka golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyatakan bahwa Allah meridhoi kepada mereka.
Nah, salah satunya kita jelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan kaitannya dengan sifat-sifat orang yang bersama Rasulullah SAW. Itu di dalam surat Al-Fat, surat ke-48 di ayat 29. Jadi Allah menyampaikan di situ ada sifat-sifat orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau disebut dalam bahasa sekarang ini sifat-sifat generasi Rasulullah SAW, generasi yang bersama Rasulullah SAW. Ya, tapi sebelum kita mulai, saya menyapa dulu kepada anak-anakku SMK 2 Cibinong. Nah, terima kasih kepada Hero Anwar ya, jurusan perhotelan ya, ada Farid ya, terus Aisyah. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Nah, Bapak hadir di daring ini adalah untuk mengisi Ramadan ini dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini adalah nasihat buat Bapak sendiri dan nasihat yang buat kita semua, apa yang diberikan informasi dari Allah dan Rasulnya. Terima kasih ya sekali lagi Bu Silvi ya, Kurnia ya, Ananda Kurnia yang sudah hadir, terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti besok kita akan bertemu ya, berarti sudah masuk seperti biasa. Saya sampaikan nih hari ini, anak-anakku besok semangat pagi, semangat di Ramadan, kita memulai dengan kebaikan. Kita masuknya di pagi hari ya, di pukul 6.30. Yang mulai akan melaksanakan sanlat itu jadwalnya adalah kelas 12. Walaupun hanya kegiatannya 2 hari, nanti dilanjutkan setelahnya pekan depan, 2 pekan itu untuk berlatih mempersiapkan uji kompetensi keahlian kelas 12 nih. Nah, ayo. Nah, ada alhamdulillah nih Dita ya, sudah hadir tuh kelas 12 ya. Besok ada 2 hari kegiatan sanlat di audit yang kelas 10-11 melaksanakan pembelajaran, mendapatkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan pelajaran yang biasa kalian terima ya. Cuma waktunya di Ramadan itu tidak 45 menit ya. Jadi dikurangi. Sehingga pulangnya anak-anakku sekali lagi, besok itu setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, nanti setelah itu mangga untuk pulang ke rumah supaya nanti mempersiapkan untuk berbuka saum ya. Oke, semangat besok ya, semangat ya besok. Kita masuk pagi, Bapak harapkan tidak ada yang terlambat. Ayo, bismillah. Nah, usahakan di pagi hari ini kita sudah biasa nih, sudah berapa hari, Senin, Selasa, Rabu, Bapak Ibu guru sudah sudah datang 6:30 ya, dan Bapak pun jadi ketika di jalan ya alhamdulillah kosong ya. Nah, sedih karena jam 5:30 lewat lah, jam 6 kurang 15 sudah berangkat ya, alhamdulillah jalannya santai. Nah, jadi kepada anak-anakku Bapak pesan besok semangat pagi, sigap setelah sholat subuh. Kalau bisa sebelum subuh sudah mandi, setelah sholat subuh siap-siap bantu orang tua dulu ya, membersihkan di rumah, membantu pekerjaan di rumah, baru berangkat langsung pagi supaya 6:30 tepat waktu kita sudah berada di sekolah. Insya Allah kegiatannya yang sanlat di auditorium, yang belajar di kelas, nanti juga yang pembelajaran, juga ada ibadah setiap pagi, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim ya. Oke, kita akan mulai dengan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan pemirsa semua yang ada jamaah di TikTok ya, di medsos. Mari pada kesempatan hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi yang kemarin saya sudah sampaikan ya. Kemarin saya ulas sedikit bahwa sifat-sifat orang yang bersama Rasulullah itu yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar. Jadi orangnya punya prinsip dalam hidup ya, keras terhadap kemungkaran, keras terhadap kekufuran, dan juga tidak pernah mundur satupun ketika orang-orang kafir mengganggu kita atau zalim kepada kita. Orang-orang sifat yang beserta Rasulullah itu ya, dia semangat juangnya untuk mempertahankan agama dan mempertahankan kebenaran gitu ya. Yang kedua, yang kemarin sudah saya sampaikan adalah mereka adalah memiliki sifat kasih sayang. Maka
kelompok yang disebut orang-orang beserta Rasulullah, yang disebut para sahabat itu, dan orang yang mengikuti kepada Rasulullah itu harus memiliki sifat yang namanya kasih sayang. Maka di dalam kalimat Al-Quran itu ibadur rahman, hamba-hamba penyayang, gitu ya. Dan yang ketiga, mereka tarahum ruk'an sujadan. Jadi sifat daripada orang yang bersama Rasulullah itu ketika tadi sosialnya tinggi, dermawan, punya kasih sayang, empati. Tapi yang ketiga, dia juga ibadah, kualitas ibadahnya hebat. Sholatnya hebat, ya, puasanya hebat, zakatnya hebat, berbaginya hebat. Karena mereka bahwa tahu apa yang dilakukannya itu adalah memang sebagai tugasnya kita sebagai hamba Allah. Apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, ayat ini sudah populer ya anak-anakku, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita semua, jin dan manusia, ya, kita semua manusia, untuk apa? Untuk ibadah. Dan ibadah ini adalah menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Dan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini dalam bentuk ibadah, itu akan menjadi bekal pada saat kita melakukan perjalanan kepada kampung halaman kita yang disebut surganya Allah di akhirat nanti. Baik anak-anakku, jadi udah yang tiga. Di sini dalam Al-Quran surat Al-Fat itu ada 5 ya sifat-sifat yang bersama Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita akan bahas 2 poin dan insya Allah selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan posisi daringnya dengan jadwal yang akan ditentukan dan akan di-share kepada anak-anakku di saat di Ramadan ya. Bahwa nanti ada kajian-kajian di Ramadan yang itu langsung dari saya pribadi akan memberikan materinya. Hadirin berbahagia, anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa yang keempat, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Fat itu, orang-orang yang sifat-sifat orang yang bersama Rasulullah atau sifat-sifat para sahabat lah gitu ya. Para sahabat itu disebutkan di sini jadi yabtaguna fadlan minallahi waridwan. Jadi mereka itu ya mencari karunia dari Allah dan keriduannya. Jadi ketika dia menyebar bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah, mereka mencari keriduan Allah. Artinya ketika seseorang mencari nafkah, melakukan pekerjaan, ketika sekolah, ketika aktivitas di dunia itu untuk mencari karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya adalah segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah mereka niatnya ibadah semuanya. Jadi ketika anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 2 Cibinong nih, ketika berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika berdoa pada saat melangkahkan kaki dari rumah untuk pergi ke sekolah itu tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kalau sudah niatnya bagus dari rumah, lalu datang ke sekolah dengan niat yang baik, niat untuk mencari keridhaan Allah, maka pelaksanaan dalam pembelajarannya pun dia akan melaksanakan dengan kerja keras. Dia akan mengikuti pelajaran dengan baik. Dia akan mencoba bagaimana menghidmat kepada guru. Bagaimana ketika berteman pun kita selalu berbagi ilmu, ya berbagi dengan berbagai hal untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada teman kita juga. Sehingga semua niat yang kita tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, apapun yang dia lakukan di muka bumi ini, baik itu bekerja, mau kuliah, mau sekolah, mau apapun dalam bentuk apapun, kalau tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan pasti baik. Ya. Karena kalau kita mau minta ridho Allah ya harus sesuai dengan aturan Allah, anak-anakku ya. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita, apa yang kita lakukan itu, supaya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Ini catatnya anak-anakku. Yang pertama, ya, pernah saya sampaikan kalau nggak salah dalam kajian pagi setiap Selasa, Rabu, Kamis, bahwa kalau kita ingin hidup ini berkah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama resepnya itu
apapun yang kita lakukan di dunia ini, jangan pernah mengakhir-akhirkan, bahkan meninggalkan kewajiban kepada Allah dikarenakan urusan itu. Bahasa Arabnya itu dalam kitab, ini kata Imam Samarkindi ya, Abu Laits, ayu akhirallahu min faraidillah li ajil kasbi, katanya. Jadi jangan pernah mengakhir-akhirkan ya kewajiban kita kepada Allah, atau bahkan yang lebih maksiat itu adalah meninggalkan. Jangan anak-anakku. Jadi pada saat ketika kalian belajar di SMK 2, ketika kalian di Sabtu Minggu ketika ada kerja kelompok gitu ya, ataupun ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, maka supaya hidup ini menjadi berkah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka jangan pernah mengakhirkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, bahkan jangan pernah meninggalkan kewajiban itu karena urusan dunia. Jadi ketika SMK 2 nih, kalau di saat setiap zuhur ya, 10 menit sebelum zuhur itu sudah mulai disampaikan tuh ya. Mohon kepada ibu bapak guru untuk menghimbau kepada perwaliannya, pada siswanya, 10 menit sebelum waktu zuhur, sekarang waktu zuhur jam 12:10, berarti jam 12 sudah stop kegiatan apapun, maka siswa diminta untuk hadir di Masjid Al-Ikhlas, Masjid SMK 2 Cibinong, untuk melaksanakan berjamaah salat zuhur berjamaah. Ini menandakan bahwa kita sebagai orang tua di sekolah sudah memberikan aturan bahwa supaya kita itu, apa yang kita lakukan di sekolah ini, jangan pernah kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Apapun ya, termasuk yang sholat ini. Sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Sholat kita ini tidak ada yang disebut kewajiban seseorang itu gugur ya, kecuali sholat ini bisa ditinggalkan satu, ketika orang tertidur ya. Kalau tertidur pulas 3 hari, 2 hari, 4 hari itu kan nggak sholat, jadi nggak wajib ya. Tapi pada saat nanti dia bangun harus tetap jadi wajib lagi untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, orang ketika pingsan, bisa ya pingsan selama seharian contoh, maka pada saat ketika dia sudah bangun ya, dari pingsannya, baru nanti wajib lagi untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi yang ketiga itu adalah ketika kita sakit parah sampai kita di ICU, banyak yang naudzubillah min dzalik ya, semoga Allah jauhkan, masih tidak ada kesadaran ya, itu juga tidak wajib untuk sholat. Dan yang keempat ya, yang keempat itu pada saat ketika seseorang menjadi gila ya. Kalau orang gila itu udah pasti tidak akan pernah sholat. Kalaupun ada yang sholat itu ya mungkin itu mah karena memang ya istilahnya tidak disengajain itu ya. Makanya orang gila itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir sebagai bonus, yang kelima, yang tidak melaksanakan sholat itu pada saat ketika seorang perempuan yang sudah balik dan dia mendapatkan yang disebut haid atau dan nifas kalau sudah nikah. Itu ketika keluar darah, maka dia tidak boleh untuk sholat, bahkan haram sholatnya gitu ya. Jadi anak-anakku yang berbahagia, jadi sholat itu tidak ada satupun yang harus kita lakukan ketika kita masih sedang sakit, lalu kita masih sadar dengan sakit itu, maka kita harus tetap ya melaksanakan ibadah sholat ya. Apalagi kalau kitanya lagi sehat ya, masih sekolah ya, masih suka lari-lari, terus main futsal di lapangan, main bola basket, main musik, main komputer, yang melakukan aktivitasnya itu sudah luar biasa. Pada saat ketika Allah panggil di waktu yang memang itu adalah kebutuhan kita untuk melaksanakan sholat, maka tanggalkanlah itu. Segera pas'au ila dzikrillah, segera untuk melakukan ibadah sholat. Jadi jangan suka ketika terdengar azan tuh kita kaki itu kok sulit kayak dikunci ya, tidak mau dilangkahkan kaki ke masjid. Nah, semangat sekarang ini dilatih di bulan Ramadan. Nanti untuk yang salat berjamaah di audit ya, yang nanti sekolah nanti sholatnya juga di masjid gitu ya.
untuk melaksanakan ibadah. Latihan itu setiap di bulan Ramadan itu, pada saat ketika nanti di bulan Syawal, setelah melewati bulan Ramadan, maka kualitas ibadah sholatnya kita betul-betul dilaksanakan dengan baik. Jadi apa resepnya, tipsnya supaya hidup ini berkah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalimatnya, jangan pernah meninggalkan atau mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, amin ya rabbal alamin. Ayo semangat anak-anakku. Itu tips yang pertama ya. Oke, terima kasih nih yang memberi ini ya, bunga dan seterusnya ya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsir, semoga bermanfaat nantinya. Baik, yang kedua. Ketika seseorang yang disebut sifat-sifat para sahabat ini, ketika dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi, dia selalu berorientasi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tipsnya untuk supaya kita berkah dan mendapatkan ridho Allah itu, maka konsep dasarnya adalah yang pertama, jangan pernah mengakhirkan kewajiban kepada Allah atau bahkan meninggalkan kewajiban karena urusan pekerjaan, urusan kegiatan di dalam dunia ini. Hati-hati ya ini. Ayo bismillah. Yang kedua, disampaikan oleh ulama terkenal oleh ulama Samarkindi, Abu Lais namanya, bahwa yang kedua itu jangan pernah menyakiti. Jadi dalam hidup itu ketika kalian sedang belajar, orang tua mencari nafkah, pokoknya menghadapi di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia itu dengan berbagai status sosialnya, ya, status pekerjaannya, status aktivitasnya. Yang kedua itu, jangan pernah kita menyakiti kepada sesama kita, jangan pernah menyakiti kepada makhluk Allah ketika kita melakukan aktivitas itu. Jadi kalau sekarang kalian sebagai siswa nih, setiap hari Senin sampai Jumat melaksanakan belajar di sekolah SMK 2, maka jangan pernah menyakiti sesama teman, jangan pernah menyakiti guru, apalagi tidak hormat kepada guru. Dan kita juga jangan pernah merusak alam. Caranya kalau merusak alam itu salah satunya adalah ketika kalian tidak menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Itu sudah menyakiti kepada alam. Dan itu apa yang terjadi? Kata Allah, kata para ulama, bahwa ketika kita mau berkah dalam hidup, salah satunya jangan pernah menyakiti kepada sesama, jangan pernah zolim kepada makhluk yang lain, jangan merusak daripada alam. Dengan cara kita membuang sampah sembarangan saja, itu sebetulnya sudah merusak ekosistem, sudah merusak alam. Sebetulnya alam ini akrab dengan kita, tapi yang merusak daripada keharmonisan itu adalah kita sendiri. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu disampaikannya apa? Doharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat dan di lautan. Salah satunya adalah karena tangan-tangan manusia. Hari ini kita berdoa teman-teman ya, kita anak-anakku ya sekalian, ada beberapa daerah kemarin diguyur hujan, lalu alam tidak bisa menerima hujan itu sehingga mengakibatkan ujian sampai bencana kepada masyarakat di sekitaran Bekasi, ya, di Puncak Bogor ya. Kita hari ini sebagai sesama mendoakan semoga para masyarakat yang terkena musibah dengan adanya banjir ya, kita doakan semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan semoga nanti ada solusi yang terbaik dan mendapatkan bantuan. Insya Allah saya lihat kalau di berita Pak Gubernur juga sudah datang, Pak Bupatinya juga sudah datang, Pak Bupati Parudi, ya, Pak Wakil Bupatinya sudah memantau ya terjadinya adanya musibah di area puncak di daerah Kabupaten Bogor, dan di daerah Bekasi pun sudah sedang ditangani. Semoga kita berdoa hujan airnya surut ya, cepat surut, dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi musibah banjir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita kembali ke materi bahwa kalau kita ingin berkah, yang kedua apa?
jangan pernah menyakiti, jangan pernah merusak kepada alam, kepada sesama manusia ketika kita berkiprah di masyarakat. Kadang kita begitu ya, kalau bekerja aja kita saling menyakiti, kita ketika di kelas pun kita saling menyakiti ya sesama teman. Kalau bersaing di ulangan ya bagus ya, kompetisi itu namanya, boleh itu. Tapi kita harus saling menyayangi. Kalau bahasa di kata Pak Gubernur ya, sekarang Pak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan, kita ini dalam bahasa Sunda kudu silih asih, silih asuh, silih asah. Kudu saling menyayangi, harus kita ada rasa empati kepada sesama. Jadi kalau orang lain sakit tuh kita harus merasakan rasa sakit itu. Seperti hari ini ada korban banjir, kita harus ada rasa empati. Makanya ketika nanti ada penggalangan dana untuk membantu keringanan daripada musibah banjir itu, kita memberikan apa semampunya kita untuk membantu meringankan daripada musibah yang terjadi. Nah, itu berarti yang kedua ini harus kita hadirkan supaya kita berkah. Ya. Nanti suatu waktu kalian sudah berkiprah di masyarakat, ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang bisnis tuh ya. Apalagi orang yang bisnis, orang yang bekerja sudah mendapatkan penghasilan, maka apa yang kita terima itu ada hak orang lain. Makanya kalimat di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya. Di dalam diri kita itu ada hak untuk orang lain. Maka di dalam Islam itu ada zakat, ya, ada infak, istilahnya ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Itu semua pahalanya besar anak-anakku. Karena ketika kita berbuat amal soleh dalam bentuk harta kita, jauh lebih banyak pahalanya daripada ketika kita ibadah tidak mengeluarkan harta. Tapi bukan berarti ibadah yang tidak mengeluarkan harta itu tidak luar biasa, itu juga luar biasa. Tapi kalau kita bandingkan ketika seseorang bersedekah, ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat sunnah, nah itu pahalanya daripada yang bersedekah. Makanya dalam Al-Quran itu, saya ingatkan nih anak-anakku, ada pahala itu, 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah ini biasanya perbuatan-perbuatan ibadah mahdoh yang sifatnya langsung kita dengan Allah. Sholat sunnah ya, gitu ya. Terus apa? Baca Quran ya. Yang biasa kita lakukan dalam ibadah itu pada saat ketika kitanya ibadahnya langsung dengan Allah, habluminallah. Tapi ketika bicara ibadahnya ada keterkaitan terhadap harta, ya, seperti kita melakukan berinfak, bersedekah, berbagi. Apalagi sekarang di Smatren Provinsi Jawa Barat nanti ada bagaimana kita berbagi kepada sesama, ya. Nah, itu kan pahalanya 1 banding 1 kebaikannya, pahalanya dibalas 700 kali lipat. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipatkan yang tidak terbatas. Karena saking bahwa ketika kita mengeluarkan ibadah, dan ibadah itu adalah dalam bentuk harta kita. Ya. Nah, dan ketiga di dalam Al-Quran itu ada 1 kebaikan dibalas unlimited. Ini supaya tahu terus nih, saya ulang dalam ceramah itu. 1 balas 10, 1 balas 700, 1 kebaikan dibalas tanpa batas. Kalau bahasanya dalam bentuk bilangan matematik itu tak terhingga, banyak sekali. Nah ini bagi orang-orang yang menerima takdir yang Allah berikan. Jadi dia sifat sabarnya hadir. Kalau lagi sakit dia sabar, ya, menerima atas ujian itu, lalu dikembalikan untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya pada saat ketika orang sakit lalu dia sabar, pahalanya itu tak terhingga anak-anakku. Ketika seseorang diuji dengan sedikit harta, termasuk kategori golongan yang tidak mampu, lalu dia sabar, menerima ridho atas takdir Allah berikan bahwa kita sebulan itu penghasilan 1 juta,
sebulan 1,5 juta, tapi kita ridho menerima itu, maka pahalanya itu tak terhingga. Makanya orang-orang yang tidak mampu ini yang disebut miskin itu, fakir miskin yang duluan masuk surga. Nah, karena ya itu pahalanya dapat banyak, yang dihisabnya hartanya juga sedikit gitu ya gitu. Jadi ingat ya anakku. Nah, kembali ke yang tadi bahwa kalau kita ingin berkah dalam hidup ini, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencari apapun di dunia ini, maka resep yang kedua itu kita harus menyayangi kepada sesama, jangan menyakiti, dan kita juga tidak merusak di jagat raya ini, di muka bumi ini ya. Itu harus hati-hati supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tipsnya supaya kita hidup menjadi berkah, lalu kita diberikan yang disebut keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga itu, tujuan hidup ini jangan hanya egois aja buat diri kita, buat keluarga kita, tapi buat kesemuanya. Jadi kalau contoh nih, anak-anakku nanti kalau sudah lulus yang kelas 12, lalu ketika itu sudah bekerja, nah pada saat ketika kalian sudah bekerja, apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu dalam bentuk penghargaan salary, gaji, maka ingat di gaji itu bukan hanya untuk keluarga saja, untuk kita saja, tapi ada tetangga kita, ada kerabat kita, ada masyarakat yang memang suka meminta-minta, ada yang masyarakat tidak pernah meminta-minta atau fakir miskin. Maka hidup itu akan menjadi berkah kalau hidup itu bermanfaat bagi seluruh manusia. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu, khairun nas, baik-baiknya manusia itu an'afahun linnas, jadi yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah itu yang ketiga nih. Kadang orang tuh kerja ya, tapi setelah kerja pulang ke rumah dapat gaji urat untuk anak istrinya saja. Tidak pernah ingat ke tetangga, tidak pernah ingat kepada kerabat kita, saudara kita, tidak pernah ingat kepada teman-teman yang memang harus kita bantu. Nah, kalau ingin berkah, berarti apa yang kita terima itu berikan kepada sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat. Masih hati-hati nih ya. Jadi tips yang ketiga ini memang banyak orang itu merasa bahwa apa yang dia terima itu merasa bahwa buat dirinya, merasa itu adalah hasil kerja sendiri. Padahal semua yang kita terima itu adalah semuanya titipan dan ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang lulus ujiannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Caranya apa? Apa yang kita terima dalam bentuk harta, ingat di situ ada hak orang lain yang perlu kita bantu. Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Rasulullah mengatakan syahrul muwasi, bulan di mana kita dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu terjemahnya peduli kepada sesama, punya sifat kasih sayang, itu yang disebut dermawan. Ya, makanya nanti pas saum nanti ketika sematren, kalau kita mau termasuk orang yang selalu dermawan, memberikan apa yang kita punya untuk kepentingan umat, kepentingan ibadah, maka jangan lupa ya, nanti ketika pihak UPZ meminta untuk silakan berinfak dan bersedekah ya, sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan, hati-hati nih. Bukan Bapak meminta harus setiap hari, harus, enggak. Sesuai kemampuan, kalau memang ada silahkan untuk berinfak dan bersedekah. Dan itu adalah bagian daripada sifat yang terbaik yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga tipsnya, apa yang kita lakukan itu harus kita pergunakan kembali dalam kepentingan sosial. Makanya yang ketiga itu akan berkah kalau kitanya dermawan. Nah, ayo semangat anak-anakku di bulan Ramadan itu. Jadi sifat yang keempat daripada sifat pilihan Allah yang disebut sahabat Rasulullah. Lalu kita sekarang ini orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah,
tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tapi kita bertemu dengan para ulama, para alim ulama. Kalau ingin seperti mereka, maka sifatnya itu harus hadir menyesuaikan dengan sifat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fat. Buka lagi ya, surat 48, ayatnya adalah ayat 29. Dan yang terakhir Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Fat itu, bahwa generasi para sahabat, generasi golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat ridho kepada mereka. Yang terakhir itu kalimatnya, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallah. Kalimatnya apa? Simauhum min asaris sujud, kata Allah. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kelima itu yang terakhir, generasi pilihan Allah, generasi para sahabat, generasi yang selalu berpegang teguh kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan dilaksanakan dengan baik, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka ciri yang kelima itu ada tanda-tanda bekas sujudnya. Maksudnya bukan secara fisik di sujudnya, di keningnya ada tanda hitam, bukan. Ya, kalau Bapak ini tanda hitam ini karena kulitnya sensitif aja ya. Kalau sensitif kan kalau kena terus-terusan ya jadi suka itu berbekas ya. Seperti kalau Bapak sering sila maka di mata kakinya kan tebel gitu ya. Nah, maksud daripada Al-Quran ini adalah simauhum min asari sujud itu adalah mereka ada tanda bekas sujudnya itu dalam bentuk akhlakul karimah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud ya. Dan yang terakhir anak-anakku, buah daripada ibadah, buah dari segala yang tadi yang keempat yang sudah kita jelaskan, maka kita harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah ini sekarang ini sudah jarang ya para remaja memiliki akhlak yang baik ya. Semangat akhlaknya luar biasa untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu akhlak yang harus ada pada diri seorang anak remaja, pada seorang siswa-siswi SMK 2 itu adalah akhlaknya kepada orang tua dan guru. Nih, saya coba nih ulangi. Apa yang harus dilakukan akhlak kita sebagai seorang anak kepada orang tua dan guru? Yang terakhir ya, 1, tidak boleh membantah. Saya yakin orang tua ketika meminta atau memerintahkan anaknya pasti perintahnya kebaikan. Maka kita sebagai anak harus memiliki akhlak atau memiliki adab, harus patuh dan taat kepada orang tua. Jangan pernah membantah, anak-anakku. Jangan banyak membantah. Latihan nih di bulan Ramadan ini, ketika orang tua meminta tolong, seperti menolong ke Deca, kata ini ya, orang tua teh Deca beliin ini ya buat bukaan. Maka menyampaikan ke ibunya, iya mah, ayo Eca beliin ya. Ke Dimas, contoh Dimas, kata ayahnya teh Dimas nih beliin ini ya ke warung. Dimas, siap Pak, laksanakan. Nah, itu kalimat itu tuh sekarang sudah banyak yang ditinggalkan. Banyak orang tuh membantah kepada orang tua teh. Merasa malu lah untuk ke warung, pokoknya ngebantah aja. Itu nggak boleh anak-anakku. Makanya dalam Islam itu ketika bicara sifat-sifat para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang yang hari ini yang disebut generasi sahabat itu, mereka yang kelima itu cirinya memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baiknya itu menjadi anak yang solih dan solihah. 1 tadi apa? Tidak boleh membantah kepada orang tua itu. Yang kedua ya, bahwa kita harus memiliki akhlak kepada orang tua dan guru itu, jangan pernah membentak kepada orang tua itu. Hati-hati nih. Banyak anak ini mulutnya tidak terjaga sehingga menyakitkan orang tuanya.
menyakitkan kepada gurunya dengan kata-kata yang kurang sopan, kata-kata yang justru membentak. Ini banyak sekali siswa-siswi yang durhaka kepada orang tuanya, kepada gurunya. Padahal sebetulnya guru, orang tua itu adalah sosok yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT. Makanya kalau ada orang yang khidmat kepada orang tua dan guru, dipastikan hidupnya sukses anak-anakku. Makanya Bapak pernah selalu menyampaikan ya, ini kalimat ini dibawa dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Muliakanlah orang tuamu seperti raja, maka rizkimu akan seperti raja. Jadi anak-anakku, ayo semangat ya. Ketika memiliki akhlak yang mulia, itu adalah sifatnya para sahabat, sifatnya orang-orang yang diberikan keridhaan Allah SWT. Cirinya salah satunya kepada orang tua tidak pernah membantah, tidak pernah membentak. Yang ketiga, kepada orang tua itu dia berkata yang mulia, berkata yang santun. Kalau ngomong itu santun kepada orang tua. Kata-katanya membuat orang tua menjadi bahagia. Ini kan udah sulit nih cari anak yang begitu. Ya, selalu ngelawan aja kepada orang tua. Hati-hati anak-anakku, Bapak doain ya. Anak-anak SMK 2, siswa-siswinya selalu nurut kepada guru dan orang tua ya. Yang keempat, kepada orang tua itu harus sayang anak-anakku. Ya. Nanti kalau sudah berkeluarga, suatu waktu ketika kalian diberikan usia sehingga bisa melewati pernikahan, ketika punya anak, luar biasa sayangnya kita kepada anak. Makanya kita sebagai anak kepada orang tua harus jauh lebih sayang kepada orang tua. Dan yang terakhir, akhlaknya yang baik kepada orang tua itu kita harus mendoakan. Jadi ya, kalau Nindi ya, dari 12 Perbankan 2, setiap hari doakan orang tua. Jangan lupa pada saat ketika setelah sholat fardu, di sela-sela sekarang mau buka, doakanlah orang tua, doakan kesehatannya, doakan kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT bahwa orang tua kita itu sudah luar biasa berkorban kepada kita sebagai anaknya. Makanya kata Ustadz Abdul Somad itu, ketika kasih sayang orang tua itu kalau dibalas ketika kita menggendong orang tua kita dari Indonesia ke Mekah, itu belum bisa tergantikan daripada jasanya orang tua kita. Makanya anak-anakku, ayo bismillah, kalau kita ingin diberikan keridhaan dari Allah SWT kepada kita, kalau kita ingin kita termasuk orang-orang yang beserta Rasulullah, kalau kita ingin mendapatkan kehebatan, kemuliaan dari Allah SWT dan nanti kita diberikannya surganya Allah, maka jadilah generasi yang disebut generasi pilihan Allah dan pilihan Rasulullah SAW. Adanya di apa? Di surat Al-Fat, ayatnya berapa? Ayat 29. Allah sampaikan ada 5 sifat yang harus kita hadirkan pada diri kita, dilatih di bulan Ramadan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul terpilih dan menjadi disebut generasi adalah baginda Rasulullah SAW. Demikian anak-anakku hari ini ya, tidak terasa saya udah hampir 40 menit lah ya, sekitar 40 menit bergabung dengan siswa-siswi SMK 2 ataupun dengan masyarakat yang lainnya dalam bicara kajian pagi di hari Rabu ini dengan materi bagaimana kita menjadi orang-orang yang terpilih di mata Allah SWT. Apa yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 100 ini, yang disebut bahwa mereka generasi-generasi pilihan sahabat, dari baik itu kaum muhajirin ataupun al-ansar, dan mereka yang ketiga adalah golongan manusia yang selalu mengikuti baginda Rasulullah, dan para sahabat tersebut teguh, tidak pernah tergoyahkan, selalu memegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut dan Allah berikan hidayah, kemudahan untuk kita selalu baik selalu, dan kita juga nanti di Ramadan ini bisa membentuk pribadi-pribadi yang nantinya keluar di bulan Ramadan udah bersih dari dosa, lalu kita isi dengan akhlak yang baik. Amin ya rabbal
alamin. Demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak menyapa dulu tuh ya, udah masuk nih Rizky Pratama. Rizky Pratama dari kelas 11 PH1 ya. Khairul Amalia ya, terima kasih ya sudah bergabung sama anak-anakku semuanya. Messi, Ramawan, Hashim ya. Khairul Amalia terima kasih, itu ada ayah mengirimkan bunga ya. Pada prinsipnya hadirnya kita di pagi hari ini, insya Allah nanti pada saat kita sudah belajar di rumah, mungkin apakah di tanggal 21 Maret ya, batas terakhirnya, nanti sebelum Ramadan Idul Fitri, nanti kita juga akan selalu hadir di kajian-kajian pagi, atau nanti di kajian paginya kita apakah jam 8 atau jam 9, untuk kita saling sharing saja, menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih kepada semuanya yang baru masuk nih. Ega, Januar, terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga hadirnya kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan menjadi generasi-generasi pilihan Allah dan jadi generasi-generasi para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita ikuti Bapak semua anak-anakku. Kita mengakhiri kegiatan kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nurul Afriliana ya. Oh, alhamdulillah ya, sudah ada. Cika Utami ya, 10 animasi hadir ya, terima kasih. Baik, demikian demikian yang bisa hari ini bertemu secara langsung. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih pada seluruh siswa-siswi SMK 2 dan kepada pemirsa yang mengikuti kegiatan kajian ini, dan terima kasih segalanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, saya tutup ya, akhiri.